ini tadi pagi ya saat pembukaan itu nampaknya IHSG kita galau. Tadi sempat naik, terus habis itu turun lagi, merah lagi, hijau, turun lagi. Terus habis itu sekarang nampaknya masih berada di sisi yang negatif begitu ya. Nah ini faktor apa saja sih yang mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini? Apakah lebih banyak dari internal atau dari eksternal nih Mas Revo? Ya, kalau kita bicara di pergerakan hari ini kelihatannya memang cukup mix ya. Jadi di faktor eksternalnya sendiri ada, di faktor internal sendiri ada. Di faktor eksternal kita perhatikan tadi subuh kira-kira ya, mungkin jam 3-an tadi subuh itu ada dari FOMC minutes ya, dari The Fed ya, The Federal Reserve. Itu intinya basically sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang statement-statement Pak Powell selaku Chairman The Fed. Jadi intinya adalah bahwa dalam waktu dekat The Fed ini kelihatannya belum akan memangkas suku bunga, dan kelihatannya mereka akan memangkas suku bunga kalau memang inflasinya terus ada terjadi declining atau melandai seperti itu. Saat ini kan kurang lebih di angka 3% inflation US year on year, dan itu pun terjadi kenaikan dari periode-periode sebelumnya, jadi lebih tinggi, dan lebih tinggi. Jadi target dari The Fed sendiri kan inflation US itu di sekitar angka 2%, saat ini kurang lebih di 3%, karena semakin menjauhi angka 2% tersebut atau target tersebut, sehingga memang dalam waktu dekat ini, kan terdekat FOMC di Maret, itu memang dari survei CME Fed Watch Tool juga menyampaikan kelihatannya The Fed belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Jadi kalaupun memangkas suku bunga, kelihatannya saat ini first cut rate-nya di bulan Juli, bulan 7 2025. Jadi itu yang pertama dari sisi eksternal. Kalau kita bicara dari sisi domestik, yang baru-baru ini contoh kemarin itu soal BI rate, soal suku bunga BI, ternyata memang sesuai konsensus ya yang dihimpun oleh CNBC Indonesia juga dari 19 institusi, memang adalah menahan suku bunganya di angka 5,75%. Jadi kelihatannya memang salah satu pertimbangannya soal rupiah dan juga uncertainty di global seperti itu. Kemudian kalau kita bicara di hari ini, yang menjadi patut diperhatikan itu soal trade balance, bukan trade balance, maksud saya current account, transaksi berjalan dan juga neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment. Jadi balance of payment-nya itu cukup baik, tapi memang ternyata transaksi berjalan atau current account-nya itu masih bergerak di zona yang negatif gitu ya. Ini yang menjadi juga sentimen cukup negatif juga, karena ini sudah berbulan-bulan, berkuartal-kuartal bahkan ya, berada di zona negatif untuk current account-nya atau transaksi berjalannya. Ini adalah sentimen negatif yang akhirnya membuat kita perhatikan rupiah juga tadi sempat ada mengalami depresiasi, dan akhirnya di lewat jam 10 atau setengah 11 hari ini juga IHSG juga kita lihat ada mengalami koreksi juga seperti itu. Oke, baik. Tadi cukup dalam ya Mas Revo ya. Nah kita gali ke yang internal deh ya Mas ya. Yang kemarin soal rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menahan suku bunganya. Ini sebetulnya pasar saham-saham apa saja yang paling terdampak? Ya, jadi kalau ada penahan suku bunga itu biasanya saham-saham yang memang dia positive correlation dengan suku bunga, yaitu biasanya akan ada mengalami koreksi. Jadi karena intinya gini, kalau suku bunga diturunkan biasanya IHSG akan mengalami apresiasi, dan juga saham-saham contoh perbankan, properti, teknologi dan lain sebagainya, telekomunikasi dan sebagainya, otomotif juga termasuk, itu juga biasanya akan mengalami apresiasi. Tapi ternyata kan ditahan suku bunganya di 5,75%. Jadi kalau kita perhatikan kemarin sebagai contoh, ketika saham-saham banking itu di pagi hari sempat cukup perform, tapi ternyata setelah ditahan suku bunganya di 5,75%, terus tiba-tiba saham-saham banking ada mengalami koreksi. Dan kita perhatikan lebih lanjut pun, IHSG-nya ada reject dari area resistance, kemudian saham banking semua reject semua, net outflow juga terjadi, net foreign outflow maksud saya. Jadi secara umum banking, Big Four, kemudian yang KBM3 juga ada mengalami koreksi juga. Sementara kalau yang lain-lainnya ya itu cenderung mengikuti saja ya. Tapi yang memang meskipun memang ada penahanan suku bunga oleh BI, tapi kita perhatikan memang dari beberapa minggu terakhir ini saham yang masuk dalam sektor IDX Technology itu masih cukup menarik. Sampai hari ini pun so far masih cukup menarik. Bahkan per jam 12 ini itu IDX Technology menjadi salah satu yang kenaikannya signifikan 5,67% dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Jadi ada juga yang memang arah juga di sana, outreject atas saham teknologi tersebut. Jadi memang teknologi sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya juga memang itu masih cukup menarik sampai saat ini, itu bisa dicermati juga untuk saham teknologi. Baik Mas Revo, dengan penahanan suku bunga ini begitu ya, apakah sebetulnya ini sinyal yang positif bagi ekonomi kita atau justru malah ada resiko ke depannya nih yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar? Ya, kalau untuk risiko ya pasti tentu ada ya. Jadi kalau kita secara umum tentunya pengennya suku bunga rendah karena kita mau mengejar GDP growth ya, yang secara tahunan kemarin saja kita tahu di full year 2024 itu ternyata hanya 5,03%, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 di 5,05%. Jadi kita harapkan memang kalau kita bicara soal asumsi makro APBN sendiri di tahun ini itu adalah di 5,2%. Jadi memang ada
kita butuh ngebus ya untuk pertumbuhan ekonomi kita supaya bisa menyentuh angka 5,2 ya 5,1 5,2% seperti itu. Jadi salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga. Tapi memang kan sebenarnya penurunan suku bunga sudah terjadi di bulan sebelumnya di bulan Januari. Jadi kalau di bulan ini pertimbangan dari Pak Peri selaku Gubernur BI itu adalah dari sisi salah satunya soal rupiah itu sendiri karena rupiahnya memang belakangan ini juga masih di 16.200, 16.300 gitu ya. Masih cukup riskan kalau kita menurunkan suku bunga lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari sisi eksternal. Jadi eksternalnya sendiri saat ini yang menjadi salah satu pertimbangan itu adalah dari sisi The Fed. Itu yang pertama, karena The Fed-nya kelihatan juga sudah mulai agak tidak sedovish sebelumnya. Potensi pemangkas suku bunga mungkin saat ini di sekitar 1 kali di sepanjang tahun ini. Kemudian soal tarif Trump dari Presiden Amerika Serikat yang kelihatannya juga ini akan memanas untuk negara-negara lainnya ya China, Meksiko, Kanada dan lain sebagainya dan mungkin juga akan terdampak spillover-nya ke Indonesia yang akan membuat nih kelihatannya inflation akan sulit untuk ditekan lebih rendah lagi. Yang ini juga ketika inflation sulit untuk ditekan kelihatan suku bunga akan berada di level yang cukup tinggi. Jadi untuk sementara waktu I think memang keputusan BI untuk menahan suku bunga di bulan Februari ini saya rasa itu cukup positif dan cukup baik setidaknya untuk menahan laju net foreign outflow dari pasar keuangan kita, baik SBN, SRBI dan sebagainya, dan juga untuk membuat rupiah kita cenderung lebih stabil untuk sementara waktu. Oke, baik. Kemudian nih Mas Revo, dalam kondisi ekonomi saat ini ya, ternyata banyak sekali pihak yang mengharapkan adanya potensi insentif likuiditas. Nah, bagaimana insentif ini dapat mempengaruhi sektor-sektor perbankan begitu Mas Revo? Ya betul, BI kemarin juga menyampaikan, Pak Peri dan DG lainnya juga menyampaikan soal kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM. Dan memang itu sampai di pekan kedua Februari sekitar hampir 300 triliun rupiah sudah dikucurkan. Dan kalau kita cermati memang KLM ini seharusnya menjadi hal yang positif juga ya untuk perbankan dan juga sektor-sektor lainnya. Dan kalau kita cermati lebih lanjut memang disampaikan selain yang berhubungan dengan kayak pertanian, perdagangan, UMKM, kemudian ya pertanian, perdagangan dan lain sebagainya, otomotif juga termasuk, itu memang akan digenjot ya dengan adanya KLM ini seharusnya mereka akan cenderung bergerak lebih lanjut lagi. Kayak properti juga termasuk juga, ada KLM di sana juga. Tapi kalau menurut saya begini, kelihatannya ini belum menjadi kebijakan yang benar-benar membuat atau mendorong dalam waktu dekat ini, kira-kira mungkin 1-2 bulan ke depan kelihatannya KLM ini bukan yang menjadi katalis yang benar-benar bisa ngebus ya, atau menjadi bensin untuk bisa ngebus pertumbuhan ekonomi. Kelihatannya memang ini perlu tahapan-tahapan yang lebih lanjut lagi, jadi bukan hanya KLM saja. Satu, mungkin KLM-nya mungkin lebih besar lagi, lebih bagus gitu ya, satu itu. Kedua, kita bicaranya tidak hanya KLM, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya, baik itu dikeluarkan oleh BI ataupun dari Kementerian Keuangan dan pemerintah gitu ya, untuk menggenjot lagi supaya masyarakat juga mau lagi untuk melakukan kredit seperti itu ke perbankan. Jadi, tapi intinya gini, dengan adanya KLM ini memang seharusnya perbankan itu akan cenderung positif ya begitu. Jadi karena tujuannya apa? KLM ini adalah untuk ekspansi kredit. Karena dengan ekspansi kredit, banking bisa mendapatkan revenue, bisa dapat profit yang cukup lebar gitu ya. Itu yang membuat nanti ya laporan keuangannya dan harga saham juga mengalami apresiasi. Tapi memang kembali lagi dengan kondisi saat ini kan kondisinya masih cukup sulit ya. Semua daya beli juga belum yang benar-benar pulih juga. Jadi baru ya paling 1-2 bulan terakhir ini yang mulai agak membaik. Manufaktur juga 1-2 bulan terakhir ini baru membaik. Tapi kondisinya belum benar-benar pulih, jadi kelihatannya ya purchasing power masyarakat kita juga masih cukup struggling gitu ya, khususnya untuk pengeluaran orang-orang yang memang dia pengeluaran per bulannya under 3 juta per bulan seperti itu. Jadi memang ini takes time, jadi KLM ini memang butuh konsistensi yang cukup panjang supaya bisa benar-benar mengejut saham-saham perbankan dan ekonomi secara keseluruhan. Tadi disebutkan properti, berarti properti terdampak ya, cukup besar atau sedikit aja sebenarnya? Dan karena kan kalau kita ingat properti ini masih prioritas begitu ya Mas Revo? Ya memang betul di eranya Pak Presiden Prabowo juga memang kan di 3 juta rumah ya rencananya itu. Dan juga BI juga dengan menurunkan suku bunga dan juga ada KLM di sektor properti itu juga seharusnya ada mengalami kenaikan juga untuk saham-saham properti. Tapi kalau kita cermati dari indeks IDX propertinya sendiri, properti dan real estate itu sebenarnya masih bergerak downtrend ya. Jadi mirip kayak ISG, jadi sudah mulai patah uptrendnya, sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sudah lower low, seperti itu pergerakan sudah cenderung mengalami penurunan depresiasi. Untuk saat ini kelihatannya kembali lagi saya sampaikan 1-2 bulan ke depan kelihatannya properti dan secara umum ekonomi kita juga dengan adanya KLM ini memang belum benar-benar bisa menjadi booster yang cukup signifikan. Tapi memang harus perlahan kita pantau terus dan kita harapkan memang KLM-nya terus berlanjut dan jumlahnya pun semakin lebih besar lagi dan sektor yang dicakupnya ya memang lebih banyak lagi, itu yang kita harapkan sehingga semakin banyak lagi roda-roda perekonomian kita, sendi-sendi ekonomi kita yang bisa mendorong lagi ekonomi kita bisa menyentuh angka 5,1 atau 5,2%. Sektor lainnya. Nah, menurut Mas Revo, sektor lainnya ini sektor-sektor apa saja sih Mas yang sebetulnya butuh adanya insentif tersebut begitu ya?
Oke, jadi kalau untuk sektor-sektor lainnya sebenarnya sudah dimention juga dari contoh kayak tadi pertanian, perdagangan, ya properti, kemudian otomotif, UMKM, sektor hijau sebenarnya itu sebenarnya sudah cukup banyak. Tapi kan kita bicara soal konsistensi dan juga jumlahnya itu apakah memang bisa terus-terusan dilakukan KLM ke sektor-sektor tersebut atau tidak gitu. Jangan sampai juga baru misalkan 1 bulan sektor ini yang diprioritaskan, kemudian bulan berikutnya sektor yang lain lagi. Jadi mungkin jumlahnya tidak sama gitu. Jadi mungkin kelihatannya ada salah satu sektor yang jadi prioritas. Nah ini yang kita agak perlu benar-benar mencermati akan hal ini. Jangan sampai itu terjadi juga. Jadi benar-benar konsisten ke semua sektor ini dan jumlahnya pun kalau bisa tidak jauh berbeda antara sektornya gitu ya. Sehingga benar-benar bisa menggerakkan keseluruhan sendi-sendi ekonomi kita kurang lebih gitu. Iya betul sekali, karena kalau misalnya tidak konsisten pemerintahnya hari ini ke sini, besok ke sana, itu kan bikin pelaku pasar jadi deg-degan gitu ya. Waduh ini nanti bisa bertahan lama nggak nih kalau misalnya ternyata nanti ada pergantian yang cukup besar gitu kan, bikin kaget juga gitu ya. Nah, Mas Revo dengan adanya keputusan-keputusan yang penting ini begitu ya, seperti tadi ada penahanan suku bunga, kemudian juga adanya potensi insentif dari pemerintah. Bagaimana nih Anda memproyeksikan pergerakan IHSG pada hari ini? Kira-kira saham-saham mana saja yang kiranya akan ada berada di zona positif atau malah ada di zona negatif? Untuk saham-sahamnya kelihatannya kalau untuk banking kelihatannya masih akan cenderung terdepresiasi. ADX Finance juga kelihatannya masih agak cenderung melemah. Tapi kalau untuk yang secara umum kelihatannya masih cukup banyak ya. Jadi dari 11 sektor, I think lebih dari 6 sektor kelihatannya masih akan cenderung ditutup zona merah. Tapi kalau untuk yang zona hijau kelihatannya yang berhubungan dengan IDX Technology ya. Kembali lagi dengan kenaikan 5,67 hampir 6% ini kelihatannya dia akan ditutup di zona hijau juga untuk saham teknologi kita. Dan juga mungkin salah satu yang kita cermati ada juga yang dia juga arah tadi saya sampaikan juga, jadi saham teknologi kita dan juga dia auto reject atas karena memang ada salah satu rumor yang beredar katanya karena mau stock split ya, meskipun kita juga masih belum tahu ini stock splitnya berapa banyak atau seperti apa gitu. Jadi rumor-rumor yang beredar ini kelihatannya akan membuat untuk saham-saham teknologi kita akan cenderung cukup menanjak ya untuk dalam hari ini, kira-kira kayak gitu. Baik, nah pertanyaan terakhir dari saya Mas Revo, soal rupiah, ini kira-kira butuh katalis seperti apa supaya Garuda kita bisa lebih perkasa lagi ke depannya? Yang ada saat ini dari beberapa ekonomi juga sudah kami konfirmasi lebih lanjut, memang tekanan dari sisi indeks dolar Amerika Serikat DXY-nya sendiri yang membuat akhirnya rupiah kita dan mata uang Asia itu cenderung tertekan. Jadi DXY selama 107 sempat 107,5 kayak gitu, itu membuat ya mata uang Garuda akan cukup sulit untuk kayak di 16.100 atau bahkan 16.000 seperti itu. Kalau untuk sisanya kelihatannya kayak cadangan devisa kita masih oke, gitu, foreign exchange reserve kita masih oke banget 156 billion USD. Kemudian data-data lainnya inflation dan sebagainya sebenarnya masih cukup oke gitu ya, masih cukup solid gitu. Tapi memang kondisi globalnya ini yang memang menekan akhirnya rupiah juga akan cukup sulit untuk bergerak kayak di 16.000 atau bahkan under 16.000 untuk saat ini. Tapi selama kita masih bisa menjaga kayak suku bunga kita masih bisa kompetitif, kemudian ya foreign inflow juga kita masih bisa terus raih gitu, SBN, SRBI masih cukup atraktif bagi investor asing, kelihatannya seharusnya rupiah juga masih ya 16.200, 16.300 kira-kira seperti itu.